Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saya Tamsil Tahir, jurnalis Tribun Timur. Sekarang berada di Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Ya, bandara ini berjarak sekitar 20 menit atau 20 km dari sebelah tenggara Masjidil Haram. Nah, disinilah jamaah gelombang pertama Indonesia datang, ya, mendarat di bandara ini, ya. Sudah 17 penerbangan sejak kedatangan pertama kemarin pukul 6 pagi. Nah, dari sini kita coba lihat suasana di dalam sini seperti apa, ya. Nah, ini terminal kedatangan, terminal haji, ya. Nih kita lihat Tribuners, inilah masjid bandara, ya, yang ada di depan. Salah satu bandara terminal haji terbesar yang ada di Arab Saudi. Yang terbesar pertama King Abdul Aziz ada di Jeddah, ya, dan yang kedua ini bandara Madinah, ya. Bandara Madinah ini disinilah gelombang pertama jemaah kita sekitar 1.005 ya, jemaah Indonesia dari 14 embarkasi di tanah air akan mendarat. Nah, kita lihat nih, indah sekali masjidnya, ya. Suasananya, para petugas porter juga sudah siaga di sini, ya. Nah, ini kita lihat hampir seperti suasana bandara yang lain. Di sini juga ada safe routing, ya, untuk pengemasan barang-barang. Sekedar informasi, Tribuners, ya, bandara ini tadi hingga pukul 10 tadi ini sudah mendarat 18 penerbangan dari Indonesia sejak kemarin pukul 6 sore. Tadi terbaru hari ini itu penerbangan dari Jakarta Pondok Gede itu dengan diangkut dengan Garuda, ya, Garuda 730 GA. Mereka tiba tadi pukul 4 dini hari tadi, ya, dan sudah pukul 2 dini hari tadi sudah mendarat, dan ini akan berlanjut terus. Saat ini, ya, ini dari bandara 393 jamaah dari Bandara Iskandar Muda Aceh, ya, BTJ, itu akan tiba dengan penerbangan 2105, ya, 2102, ya. Betul, mereka sudah berada di akan disiapkan penempatannya di Hotel Ajwa Abdaflah. Nah, kita lihat ini jamaah dari Turki, ya. Sementara sekarang persiapkan untuk masuk. Mereka juga jamaah haji mandiri, tidak seperti jamaah tanah air yang dikoordinir oleh pemerintah, ya. Mereka ini datang sendiri-sendiri berkeluarga dan memulai dengan sunnah arba'in selama 8 sampai 10 hari di sini, ya. Kita lihat ini ada 2. Nah, ini jamaah terminalnya kita bisa lihat dari sana, ya. Ada 120, hampir 125 gate yang ada di sini. Nah, kita lihat, ya, bandara mereka, ya. Ini sangat menarik. Di depan ini sudah ada mobil porter, ya, semacam mobil golf pengangkutan bagasi jamaah. Tadi ketika kita tiba di sini 20 menit yang lalu, ada jamaah dari Turki berseragam, ya. Ini biasanya dikelola oleh kelompok-kelompok travel. Nah, ini mereka. Nah, kita lihat di sebelah sana jamaah kita, ya. Ini pintu kedatangannya. Nah, ini bagaimana kesibukan di bandara ini. Nah, ini adalah para petugas layanan kedatangan dan kepulangan dari PPIH. Nah, ini rombongan menyambut rombongan 110, kertas-kertas seperti ini. Ya, kita lihat, Pak, bisa diangkat sedikit, Pak, anunya, Pak Halim. Nah, ini, ya, ini yang akan dipasang nantinya di bus, ya, Mas Sigit, ya. Di bus ada berapa bus hari ini, Mas? 10 bus, ya, seperti yang kemarin, ya. Ini langsung ke hotel mana ini, Pak? Jamaah dari Aceh, ya, Bang, ya? BTJ Abraj. Ya, Abraj. Itu mereka akan tiba di Abraj itu jamaah kita berapa menit, Pak, dari sini, Pak? Sekitar paling lama 20 menit. 20 menit, ya, 20 menit. Langsung tiba, ya. Abraj Hotel ini hanya berjarak sekitar 100-200 meter dari Madadi, ya, Bang, ya. Jadi Nabawi, Masjid Nabawi. Jadi jamaah kita sangat mudah untuk mengakses. Bang, ini sudah menunggu busnya yang akan datang.
Ya, sudah siap, tinggal menunggu jamaah. Oke, terima kasih nih Tribuners, 2 petugas dari layanan transportasi ya Bang ya. Ya. Dari sektor atau dari Dakar ini Bang? Sektor Oh, satu. sektor 1. Terima kasih Bang. Nah Ibu, nah kita masuk lagi ya, melihat bagaimana hampir sama dengan ini mereka bisa merokok juga di sini. Nah seperti kita lihat nih petugas-petugas dalam negeri mereka juga bisa merokok. Ah, ini para petugas Indonesia bersiap menanti ya di terminal haji. Kita lihat. Nah, Pak Ajis, saya bisa rekam sedikit gambar data ini Pak, kedatangan. Nah ini kita lihat, nah ini Pak Ajis salah satu petugas kedatangan dan keberangkatan. Nah coba kita lihat jamaah ya. Ini JKG SOC Solo Ujung Pandang. Ada 2 kloter 2 JKG ini termasuk kloter kelompok terbang yang sudah banyak. Sudah 4 kloter ya Pak Asis ya. Ini nanti yang JKG 5 ini. Ini udah selesai barusan. Udah selesai barusan. JKG 5. Ya sekarang saat ini yang sedang landing ini GTC 2. Oh, ini sudah mulai ini proses. Ini mereka akan langsung diantar ke Laulat Ini- Adifaya dan ini Arwaj. sudah ke sana yang tadi JKG 5. Di Laulat Adiafa. Oke, Ya, jumlahnya sekarang- 388 ya Pak ya. Tadi bagasinya karena kami bidang bagasi itu jumlahnya 393. 393. Sepertinya sih 388 ditambah 5 petugas berarti pas 393. Iya, terima kasih Pak Asis ya, Oke. informasinya ini data-data yang dipegang oleh semua petugas layanan dan kedatangan. Mereka menghandle mulai dari bandara ya yang ada di luar negeri dan juga sampai di hotel nantinya. Mereka inilah yang berjasa betul membantu jamaah, seolah-olah jamaahnya tidak perlu lagi memegang tasnya ya. Mereka hanya datang, masuk ke dalam bus dan jalan selama 20 menit. Nah, ini teman-teman wartawan ya, lagi bersiap live juga di dalam suasananya. Ayo kita coba masuk ke dalam. Mas Rangga, apa kabar? Ya. Kita coba masuk ke dalam, melihat bagaimana layanan ya, yang ada di sini. Nah, ini kantor jamaah petugas kebersihannya. Beberapa wartawan juga sedang bekerja ya ini di sini. Nah ini menjadi kantor sementara petugas kita ya. Suasananya nih, suasana penyambutan di dalam ya. Nah ini kita lihat. Nah ini toiletnya bisa bersih sekali jemaah ya. Kita lihat bersiap menanti. Nah kursi roda, sekedar informasi ya Tribuners, kursi roda ini disiapkan ada di sini, ini minimal 3 setiap kloter ya. Di samping itu ada dari tanah air karena tema haji tahun ini ramah lansia, jadi disiapkan lebih 5.000 kloter untuk 2 gelombang, 5 wheelchair ya. Nah ini portable wheelchair inilah yang secara darurat mengangkut jamaah-jamaah yang kelelahan jika ada yang jamaah resiko tinggi yang datang di sini. Nah, di sekedar informasi juga di hasil pemantauan kami di hotel kemarin ya, di akomodasi di setiap lantai hotel jamaah itu sudah disiapkan 1 sampai 2 wheelchair ini untuk darurat juga. Jadi selain wheelchair yang dibawa dari Indonesia ada 5.000 pieces, ini juga ada di bandara disiapkan, di bus juga ada, dan di hotel. Nah inilah kesiapan untuk menyambut jamaah kita. Ini para jurnalis, pekerja, dan bagian data. Ini data-data kedatangan dan keberangkatan ya, kedatangan para jamaah Indonesia. Ya ini bagian transportasi, ada bagian akomodasi, ada bagian layanan dan kedatangan. Di sini juga sudah standby dari sektornya masing-masing. Layanan lansia ya, ini mereka ada di sini. Jadi setiap kali kedatangan begini jamaah petugas kita itu sampai 3-4 kali shift sehari, hampir 24 jam petugas haji Indonesia berada di bandara ini. Nah, kita coba jalan lagi ke sebelah sana ya. Ini ruang selfie yang diperuntukkan bagi selamat datang ya, bisa dipakai berfoto oleh jamaah kita ketika datang di sini ya. Ini tempat selfie-nya, kita lihat ada beberapa perempuan yang menunggu
Ya. Nah, ini kita bisa selfie, suasananya sangat Arabian, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ucapan salam dalam beberapa bahasa, ya. Hello, hola, halo, bonjour, salam. Nah, di sini juga banyak petugas yang menunggu. Kita lihat ya, jamaah Indonesia, ya. Kita coba lebih dekat lagi melihat bagaimana bandara di sini, fasilitas di taxiway dan runway bandara. Nah, dari bus-bus itulah jamaah kita, jamaah Indonesia nantinya akan diangkut. Kita coba lihat dari lantai 1, ya, di sana, ya. Ini, nah kita lihat lebih dekat, kita coba zoomkan ya. Nah, ini bus-bus yang akan mengangkut jamaah Indonesia yang turun dari pesawat. Dari terminal kedatangan, mereka akan diangkut dengan bus Safco di sana ya. Nah, ini ya. Kita lihat hampir sama, garbaratanya juga mirip sekali. Nah, ini. Nah, ini mereka bergerak. Ya. Ini termasuk bandara terbesar ketiga di Arab Saudi setelah King Abdul Aziz. Di Riyadh juga termasuk yang paling besar dengan kapasitas internasional, dan yang kedua ada di Jeddah, di Madinah ini ya. Teman-teman wartawan sudah standby di sini untuk meliput kedatangan.